Salam, perkenalkan nama saya Prialita Resmisa, NIM 103 2024 0085, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen kelas C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi penerimaan peserta didik baru. 2.1 Pengertian penerimaan peserta didik baru. Peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan menurut Mustari 2014 halaman 111. 2.2 Tujuan, prinsip dan asas. Tujuan penerimaan peserta didik baru adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuk satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas. Prinsip penerimaan peserta didik baru meliputi 1. Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. 2. Tidak ada penolakan penerimaan peserta didik baru bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika ada daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses penerimaan peserta didik baru telah berakhir. 3. Sejak awal pendaftaran calon peserta didik dapat menentukan pilihannya ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta. Asas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut: 1. Objektif. 2. Transparan. 3. Akuntabel. 4. Tidak diskriminatif. 5. Kompetitif. 2.3 Sistem penerimaan peserta didik baru. Sistem penerimaan peserta didik baru dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu 1. Sistem promosi dan 2. Sistem seleksi menurut Imron 2016 halaman 43. 1. Sistem promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. 2. Sistem seleksi. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku menurut Nasihin dan Sururi 2009 halaman 209. 2.4 Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria penerimaan peserta didik baru adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik baru menurut Imron 2016 halaman 46. Terdapat 3 macam kriteria penerimaan peserta didik baru, yaitu 1. Kriteria acuan patokan atau standar kriterian reference. 2. Kriteria acuan norma. 3. Kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. 2.5 Proses penerimaan peserta didik baru. Proses penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang diterima. Prosedur penerimaan peserta didik baru dapat dipaparkan sebagai berikut: 1. Pembentukan panitia. 2. Rapat penerimaan peserta didik. 3. Pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. 4. Pendaftaran calon peserta didik. 5. Seleksi peserta didik baru. 6. Penentuan peserta didik baru yang diterima. 7. Pendaftaran ulang. Kesimpulan, penerimaan peserta didik baru yang familiar dengan akronim PPDB adalah kegiatan rutin tahunan yang merupakan tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat sekolah di bawah pengawasan dan koordinasi Dinas Pendidikan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Salam.